Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Kira-kira kita ngomongin IKN ya, yang di situ nggak ada air, nggak ada batu, yang ada batu bara. Lah kalau kota nggak ada air bagaimana? Terus sampai bulan apa ini sekarang 2 Muharram atau 2 Hijriah ya 1446. Sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 3 bulan lagi kekuasaan berakhir dari Jokowi dan belum ada satupun investor. Dulu sesumbar investor akan datang bawa ribuan triliun, ternyata semuanya itu bohong ya. Bahlil mengakui dalam rapat kerja di DPR tempo hari nggak ada investor, yang ada perusahaan-perusahaan lokal memberikan CSR ya. CSR itu Corporate Social Responsibility, jadi keuntungan 5% atau berapa persen dari perusahaan itu untuk sosial, jadi bikin taman, bikin ini. Jadi bukan investor. Kalau investor kan dia pengen balik modalnya kapan, imbalannya apa gitu. Jadi nggak ada, jadi tampaknya itu nggak bisa dibangun ya dengan cepat ya, apalagi dananya kan katanya 466 triliun yang sudah dipakai dari APBN murni dari anggaran pendapatan belanja negara itu sekitar berapa itu 76 triliun ya. Jadi Prabowo hanya mendapatkan sisa 16 triliun dari anggaran 90 triliun ya. 90 triliun, sisanya itu 16 triliun. Dan Prabowo sendiri di Qatar itu mengatakan IKN akan dibangun dengan cara yang berbeda. Tentu akan dibangun sesuai kemampuan ya. Apalagi ibu kota negara itu kan dia harus menunjukkan kedaulatan yang dibangun dengan kekuatan sendiri, dengan biaya sendiri. Kok jadi mengharapkan investasi asing ya. Yang sudah mundur itu banyak. Tony Blair itu juga mundur, bekas Perdana Menteri, menjadi panitia pengarah gitu. Jadi cuma ngomong doang, sesumbar itu tokoh-tokoh di pemerintahan kita itu ya. Terus kemudian yang mundur lagi adalah CEO SoftBank, satu bank yang terkenal yang membiayai perusahaan-perusahaan dunia ya. Masayoshi itu sudah 2 tahun bolak-balik itu, tahun kemarin mundur ya. Nangis tuh Luhut tuh ketika Masayoshi itu mundur ya. Nggak ada yang membiayai ke investor luar negeri, nggak ada. Dijual kemana-mana, ke Cina juga ada, nggak ada yang mau. Ke Amerika kemana, nggak ada yang mau. Dan itulah tragedi yang dihadapi oleh Jokowi ketika satu proyek satu kegiatan atau satu keputusan politik yang begitu penting, pemindahan ibu kota itu tahu-tahu diumumkan minta izin di depan DPR tanpa ada uji publik, tanpa ada diskursus publik, tidak ada satu keterlibatan publik ya. Nggak ada juga AMDAL. AMDAL itu apa sih? Jadi satu upaya untuk menstudi lingkungan kira-kira layak enggak kalau kota itu dibangun di situ. Itu nggak ada studinya, tahu-tahu mau pindah aja. Jadi itulah satu kecerobohan ya dalam keputusan politik. Semua keputusan politik itu kemungkinan dua, bermanfaat atau tidak, atau keputusan politik itu biasanya ada juga keputusan politik yang nggak tepat ya, seperti Soekarno itu membuat satu keputusan politik yang menjadi blunder bagi negara ini, bangsa ini, yaitu Nasakop, nasionalisme agama komunis ya, dan membangun satu kabinet berkaki 3, koalisi besar ya, demi persatuan. Komunis digabung satu keranjang dengan Islam dengan Partai Nahdlatul Ulama bersama PNI yang ideologinya nasionalisme sekuler. Partai NU masuk, Partai Komunis masuk, Nasakom ya. Akhirnya yang terjadi dari Nasakom adalah apa? Koalisi besar itu adalah perang saudara ya, atau pemberontakan komunis PKI, G13 PKI ya. Jadi ujung dari Nasakom adalah lubang buaya dan perang saudara, menghabiskan dana, air mata, dan juga
melenyapkan nyawa 3 juta nyawa menurut Sarwo Edi Wibowo, atau menurut Buya Hamka di tafsirnya Al-Azhar yang saya baca, setidak-tidaknya proses tahun 65-66 itu ada sekitar 500 orang mati, sedikit-dikitnya itu 0,5 juta orang mati menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Dan Buya sendiri di penjara selama 2 tahun 4 bulan. Soekarno juga memenjarakan Syahrir sampai wafat ya, sampai berobat ke Swiss dan wafat di Swiss ya, dalam keadaan sakit. Kemudian Soekarno juga memenjarakan selama 10 tahun ya jurnalis yang sangat terkenal ya, setelah meliput perang Korea, yaitu Muchtar Lubis ya, pemimpin dari Indonesia Raya, koran Indonesia Raya kalau nggak salah. Kemudian tahun 56 sampai 66, 10 tahun di kerangkeng tuh, nggak berani Soekarno yang ahli pidato, yang ahli menyatakan pendapat di depan PBB, depan muka umum, tapi dia tidak berani berbeda pendapat dengan warganya sendiri yang bernama Muchtar Lubis, yang hanya kekuatannya adalah pena dan mesin ketik. Ya cenderung orang-orang yang berbeda pendapat, orang-orang yang punya kekuasaan ya begitu ya, nggak berani diuji tesis-tesisnya itu, termasuk IKN itu, seolah dia satu proyek besar untuk Indonesia dan selesai dengan cepat dan tidak diuji ya, pikiran-pikirannya, keputusan-keputusan politik itu sebelum diluncurkan ya, belum ada uji publik, nggak berani. Akhirnya lihat mangkrak sekarang ya, mangkrak, menghabiskan uang anggaran sampai 74 triliun ya, tersisa 16 triliun dari 90 triliun yang dianggarkan, yang disetujui oleh DPR kan. Ya sudah, uang sia-sia. Kayak proyek Hambalang itu berapa triliun kan, sia-sia juga ya kan, dikorupsi. Tampaknya IKN itu juga banyak korupsi yang nanti dibongkar sama KPK atau oleh Kejaksaan Agung. Banyak yang kena nanti setelah sirkulasi kekuasaan itu turun. Harusnya kan dimulai dengan good governance ya, harus segalanya harus transparan. Ini anggaran 74 triliun kemana aja tuh, gimana ngawasinnya, gimana PPATK, gimana BPK, gimana KPK, gimana MA, nanti akan bekerja dengan caranya masing-masing setelah ya kekuasaan yang sekarang ini berakhir ya. Dan tampaknya bersiap-siaplah pejabat-pejabat yang dulu terlibat dalam KKN itu, dalam termasuk pengusaha-pengusaha, kontraktor-kontraktor itu akan menemui satu titik tragedi dalam ujung kehidupannya setelah mereka itu mendapati kenyataan bahwa hari sudah berganti, cuaca berubah, laut tetap bergelombang tetapi langit tentu memiliki kecerahan, tingkat kecerahannya sendiri. Sungai-sungai juga terus mengalirkan airnya ke masa depan, dan tidak pernah air sungai itu kembali surut ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.